Ada intermezzo. Oke, kita mulai ya. Iya, boleh, Bu. Bapak Ibu nanti sambil menyusul yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia. Selamat bergabung Bapak Ibu kembali di webinar Pamecare for Society. Ini kalau tidak salah seri ke-9 atau ke-10 Pamecare for Society. Jadi memang kita meminta untuk praktisi-praktisi menyampaikan pengalamannya pada saat pengimplementasian dari teori-teori yang mereka dapatkan, baik di bangku perkuliahan, skill-nya, pengalamannya, dengan kita semua di webinar yang secara reguler memang diadakan oleh Forum Akuntansi Manajemen Ekonomi ini di setiap akhir pekan. Terima kasih Mbak Yovita sudah bersedia ini untuk membagikan pengalamannya bagaimana mengimplementasikan teknologi cloud ini di dalam transformasi akuntansi dan informasi keuangan. Karena hampir tidak mungkin saat ini kita mengelola sebuah informasi itu tanpa bantuan teknologi. Itu hampir tidak mungkin. Karena begitu banyaknya informasi-informasi yang harus diolah yang akan terbataslah sumber daya kita kalau tidak menggunakan alat bantu tadi. Terima kasih sudah bersedia bergabung juga bersama Pamecare for Society. Ya Bapak Ibu, peserta dari berbagai provinsi juga ini di Indonesia, anggota FAME maupun non-anggota FAME, terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar akhir pekan ini yang secara rutin memang diadakan oleh FAME. Nah, sebelumnya saya mengenalkan sedikit CV dari narasumber kita di pagi hari ini. Oh, pagi hari waktu Turki, tapi siang hari waktu Indonesia, saya jadi lupa. Ya, narasumber kita ini mempunyai pengalaman 14 tahun sebagai akuntan. Dari lulus S1 dan dilanjutkan lagi setelah lulus S2, masih berkutat sebagai akuntan. Dan saat ini bekerja sebagai Senior Accounting Manager di PT Philips Seafood Indonesia. Seafood Indonesia, lulusan dari Master of Accounting University of Lampung di tahun 2020, dan nanti mungkin akan melanjutkan kembali nih karena Unila sekarang sudah punya program studi dokter untuk ilmu akuntansi. Kemarin kita hanya punya untuk Magister Ilmu Ekonomi. Saat ini setelah Profesor Akuntansi Unila mencukupi, kita sudah diberikan izin untuk pembukaan program studi ilmu akuntansi. Pengalaman kerja di berbagai perusahaan ini diantaranya PT Anika Sumber Bumi Jaya, PT Gunung Madu Plantation, ya, PT Sumber Indah Perkasa, PT Medco, Etanol Lampung, juga telah mengikuti berbagai training di bidang finance and accounting untuk menunjang pekerjaannya nih, menunjang karirnya. Pada tahun 2020 menjadi lulusan terbaik dari Master Degree di Universitas Lampung. Saat ini sebagai Koordinator for Academic Affairs Training and Human Resources Development di Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi FAME Lampung. Ya, nanti kita bisa spill sedikit lah apa nih program kerja dari bidang Academic Affairs Training ini ya. Ini harusnya sudah ada sih karena sudah pelantikan pengurus kemarin ya. Ya, ya silakan Mbak Yovita disampaikan. Kita sekitar 1,5 jam sampai 2 jam akan mendengarkan pemaparan dan tadinya kita akan tanya jawab. Oke, boleh Bu. Ya. Mungkin ini lebih ke sharing aja ya, karena memang pengalaman saya mungkin di bidang pendidikan, kemudian juga di bidang usaha dan juga
sektor publik gitu yang selama ini yang saya handle di perusahaan saya sekarang begitu. Oke, terima kasih atas kesempatan dan juga waktu dari Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam seminar pada siang hari ini terkait teknologi cloud dalam sistem informasi akuntansi. Ini saya yang sharing atau Ibu yang sharing materinya? Eh, boleh Mbak Yovita, boleh kalau sudah siap, sudah siap. Oke, oke, Bu. Oke, Apakah terlihat, Bu? terlihat. Oke, ya. Mungkin sebagian dari kita atau mungkin Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar dengan apa itu cloud dalam sistem informasi akuntansi. Sebenarnya cloud ini adalah media penyimpanan data dan informasi di server yang bisa diakses dan juga diolah melalui berbagai perangkat seperti laptop, kemudian komputer, smartphone dengan menggunakan jaringan internet. Nah, apalagi ini sangat terasa sekali ya oleh kita di masa-masa pandemi eh, di dunia pendidikan yang awalnya semua serba offline dan dihadapkan pada satu situasi kita harus online begitu ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, oh sebentar, dia tidak sharing ini, tidak muncul F5 ya. Paling bawah kayaknya kanan. Ya, Oh oke. ya, sudah. Oke. Kemudian seperti apa sih arsitektur dari cloud computing itu sendiri? Cloud computing itu sebenarnya hanya sebagai istilah dengan adanya server, kemudian virtual desktop, kemudian software, platform, and then application, and then storage data yang didukung oleh dengan adanya internet dengan bantuan bandwidth untuk terkait penyimpanan data yang kemudian terkonek ke PC kita masing-masing yang ada di kantor, kemudian printer, laptop, bahkan smartphone kita. Jadi untuk terkait data penyimpanan atau komunikasi itu menjadi lebih mudah dan yang bisa dilakukan di mana saja dan juga dan kapanpun begitu. Manfaat dari cloud computing itu sendiri ada beberapa, itu terkait penyimpanan data tanpa harus membeli hard disk tambahan. Kemudian kita bisa mengakses data itu dimanapun dan kapanpun selama kita terkoneksi dengan internet. Lalu penghematan biaya infrastruktur karena kita tidak perlu jaringan internet dengan menggunakan server yang mungkin capability dan lokasinya cukup membutuhkan waktu yang membutuhkan tempat yang luas. Kemudian bisa berkolaborasi dengan mudah dengan satu data kita bisa kerjakan bersama-sama untuk mengerjakan suatu project seperti itu. Kemudian apabila terjadi bencana alam itu kita tidak usah khawatir hard disk atau gadget kita pun rusak seperti itu. Nah, layanan cloud itu sendiri, mungkin kalau saya agak cepat, mungkin bisa di karena saya terbiasa bicara agak cepat gitu. Layanan cloud Aman, itu aman. sendiri, oke. Bisa diikuti. Layanan cloud itu sendiri ada tiga sebenarnya, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama infrastruktur as a service atau IaaS, itu dia lebih berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan penyediaannya biasanya kayak Amazon, Telkom, Icon, kemudian Bisnet, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah Platform as a Service, PaaS. Itu penyedia computing platform seperti sistem informasinya yang digunakan, seperti web servernya. Kemudian yang terakhir adalah Software as a Service atau SaaS. Nah, ini adalah aplikasi yang bisa langsung kita gunakan. Nanti saya akan membahas lebih lanjut terkait mungkin Microsoft 365, karena ya pengalaman saya di kantor lebih menggunakan 365 sebagai komunikasi, kemudian uh, sarana komunikasi dan juga untuk terkait proyek-proyek atau pekerjaan keseharian di kantor seperti itu. Kemudian metodenya kita install dulu operating system pada aplikasinya, kemudian ada jaringan internetnya sudah pasti, kemudian ketersediaan server dalam menjalankan aplikasi, email, pengolah data dan program analisis yang kompleks ya, karena banyak apa kode-kode gitu yang IT yang mungkin hanya orang IT saja yang mengerti gitu ya. Kemudian IP Internet Protocol based on domain, and then DNS mengarahkan ke cluster server yang mau kita tuju yang tersimpan di browser dan juga interface dari data yang mau kita jalankan seperti itu. Nah, ini beberapa permasalahan pada cloud computing yang sering kita hadapi. Yang pertama, nah apabila koneksi internet itu terputus, maka proses data yang kita lakukan tuh menjadi sangat lambat. Bahkan kita nggak bisa kerja apa-apa gitu. Itu pengalaman sih yang pernah terjadi. Kemudian kedua, jika perusahaan itu tidak memiliki server langsung, itu atau semua disediakan oleh vendor penyedia layanan, jika terjadi masalah
atau break gitu, itu bisa menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan tersebut juga harus memiliki bandwidth yang kapasitinya lumayan besar gitu, karena jika akses akun yang menggunakannya itu cukup banyak begitu. Supaya tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya koneksi internetnya menjadi lancar, menjadi tidak tabrakan pada saat mereka saling memproses data gitu. Kemudian keamanan dan juga privasinya jika tidak tersimpan dengan baik itu akan mudah diakses oleh banyak orang gitu. Jadi tidak terbatas dan tidak limited ya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan membahas lebih detail terkait ISS, SEES, di mana yang mau saya bahas ada terkait Microsoft 365. 365 ini sebenarnya termasuk hal baru dari keluaran terbaru dari Microsoft, di mana satu platform dia bisa mencakup semua aplikasi yang kita butuhkan terkait pekerjaan kita gitu. Di mana di situ ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, kemudian Access dan masih banyak semua aplikasi dalam Microsoft, tetapi ada tambahan di mana kita bisa menyimpan data, kemudian kita bisa sharing data, kita bisa chatting seperti Skype kayak gitu, atau email pun ada di sini gitu. Kita mau buat visio dan sebagainya itu kita bisa sedia hanya dengan satu platform ini saja begitu. Nah, fitur-fitur yang ada di Microsoft 365 itu ada apa saja? Pertama, penyimpanan data, OneDrive dan SharePoint. Kemudian ini bisa dikoneksikan ke semua, bahkan kalau di kantor saya itu OneDrive dan SharePoint bisa diakses oleh semua karyawan yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri gitu, selama itu tercapture untuk lini pekerjaannya dia begitu ya. Kemudian satu lisensi untuk berbagai software yang disediakan oleh platform. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, satu platform dia bisa buka semua aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian fasilitas email yang dapat diandalkan dengan Outlook. Nah, kenapa saya bisa bilang ini mampu diandalkan? Kita kalau misalnya terima email atau kita mengirim email hal-hal yang bersifat agak sensitif atau konfidensial yang konfidensial dari perusahaan tempat kita bekerja, itu dia langsung kasih warning ke kita. Apakah benar ini kamu yang mengirimkan dan apakah sifatnya konfidensial dan jadi konsumsi publik begitu. Itu dia langsung kasih warning ke kita gitu ya. Kemudian Word to PDF Converter, kemudian Microsoft Editor, and then Forms. Nah, kelebihan dari Microsoft 365 ini easy collaboration. Kita bisa berkolaborasi antar pengguna dengan menggunakan komunikasi terkait pekerjaan. Satu contohnya Microsoft Teams. Kita ada di Indonesia, kita bisa chatting, bisa Teams dengan teman-teman satu perusahaan yang dengan kita, tetapi dia ada di luar negeri. Dan itu kita bisa saling sharing data, kemudian bisa saling berkomunikasi itu dengan mudah sekali gitu, tanpa terbatas dengan jarak dan waktu begitu ya. Kemudian dokumen fidelity, penyimpanan dokumen dengan mudah dan dapat diakses dimanapun tanpa takut file itu hilang gitu. Jadi dia pasti kalau kita sudah simpan data di OneDrive atau di SharePoint, sewaktu-waktu kita bisa ambil lagi, bisa tarik lagi ekspor data tersebut begitu. Kemudian mudah juga dalam pengaplikasian dan juga upgrade sistemnya dari versi sebelumnya ke versi yang terbaru, dia akan otomatis upgrade sendiri begitu ya. Kemudian signifikan saving ya nggak perlu perangkat keras yang cukup mahal harganya gitu. Nah, ini saya coba implementasi cloud di dunia pendidikan selama masa pandemi. Ini terjadi di sekolah anak saya gitu ya Bu ya. Pada saat itu sekolah dihadapkan anak-anak harus tetap sekolah, tapi tidak bisa tatap muka begitu ya. Jadi tidak bisa offline sekolahnya. Jadi dihadapkan pada situasi di mana kita harus menggunakan sistem cloud begitu, dan dari sekolah itu menggunakan Microsoft Teams. Nah, di sini kita dikasih user berdasarkan absen masing-masing anak, dan di kelasnya masing-masing di situ ada nanti kita bisa komunikasi secara langsung dengan guru-guru pengampu pelajaran, dan kita juga bisa tahu tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, kemudian apakah sudah komplit atau masih ada tugas yang masih belum dikerjakan atau mungkin ada ulangan. Situ kita bisa update update terus di situ tanpa kita uh,
telepon secara langsung gitu ya, karena semuanya sudah tercapture di sini. Itu sangat membantu sekali bagi orang tua gitu. Eh, Kemudian satu lagi terkait MS Team dan juga kegiatan belajar mengajar. Dan dari evaluasi itu kita juga bisa melihat hasil dari pencapaian dari anak-anak kita melalui My Homeschool, salah satu cloud yang disediakan oleh sekolah. Ini terkait penilaian harian, kemudian ulangan. Kita bisa lihat semua, apakah anak-anak kita sudah mencapai target mutu yang diharapkan oleh sekolah, begitu. Seperti itu. Nanti loginnya kita kita dapat user dari sekolah dan kita login sebagai orang tua, begitu. Kemudian yang kedua adalah implementasi Microsoft 365 di tempat saya bekerja saat ini di PT Philips Seafood Indonesia. Di sini kebetulan laptop sudah pada saat kita awal bergabung, laptop itu sudah langsung diinstal oleh IT dan langsung terkoneksi ke apa ya email dan semuanya sudah langsung disetting terkait cloud-nya juga. Di sini bisa dilihat aplikasi yang tersedia di Microsoft 365 yang ada di Philips. Ada berbagai macam. Nah, ini contoh bentuk dari situs SharePoint terbaru. Kemudian di sini yang ini adalah OneDrive dari Lampung, kemudian report portal ini OneDrive, dan konten saya ini isi dari apa-apa saja yang saya terima, informasi apa saja yang saya terima, dan di situ nanti terlihat apakah saya ada informasi yang masih terpending yang belum saya reply atau mungkin belum saya baca gitu akan tercapture di situ, akan memudahkan saya untuk melihat hal tersebut ya. Nah, ini lebih dalamnya lagi. Nah, di sini lebih ke uh, OneDrive, SharePoint. SharePoint-nya itu ada apa saja. Yang saya informasikan tadi, uh, kita bisa mengakses semua data, tetapi tidak semua lini dari tanggung jawab masing-masing bisa akses semua. Hanya tergantung dari mungkin kalau dia hanya staf keuangan, dia hanya bisa akses pekerjaan terkait dengan keuangan saja. Tapi kalau misalnya mungkin kayak seperti saya di manajer senior accounting manager, saya bisa akses hal-hal yang berkaitan folder yang berkaitan dengan finance accounting, kemudian juga dengan operasional di lini unit, kemudian juga pembayaran, kemudian tax yang ada di lini HO, dan juga beberapa data center yang ada di pusat pusat Asia, kebetulan ada di Bangkok di Thailand. Itu terkait IT prosedur dan juga SOP-SOP yang turunan langsung dari Amerika ke Indonesia, ke Asia kemudian ke Indonesia gitu. Karena kebetulan Philips Seafood Indonesia ini adalah perusahaan asing yang memang kepemilikannya benar-benar 100% asing, kepemilikan dari Amerika begitu. Jadi semua transaksi memang dari owner sendiri, mereka bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh karyawan saya gitu, dan mereka bisa lihat gitu ya. Kemudian, nah ini adalah contoh dari lebih ke dalamnya lagi ya, penyimpanannya, libraries yang seperti yang tadi. Ini lebih ke Teams-nya ya Bapak Ibu sekalian. Dari sini di sini ada kolom seperti chat, kita bisa chat siapa saja yang ada dalam satu departemen atau satu negara atau bahkan beda negara. Bahkan owner pun kita bisa chat di sini gitu. Kemudian kalender ini berkaitan dengan bila kita ada meeting nanti si Teams ini akan mereminder kita, kamu ada meeting nih jam sekian, pukul sekian, begitu. Akan diinformasikan, alarmnya akan bunyi gitu. Kemudian ini file terkait dengan pekerjaan kita ada di sini, begitu. Nah, ini contohnya. Ini kita bisa dan sebenarnya tidak hanya komunikasi dengan satu perusahaan saja, tetapi kita juga bisa mengadakan joint meeting dengan perusahaan lain yang memang sama-sama bisa menggunakan Teams, begitu ya. Di sini. Ini uh, contoh dari Outlook ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Di sini kita bisa bekerja, bisa email ke berbagai tempat dengan menggunakan satu aplikasi ini. Oke. Nah, ini awareness security data.
kenapa saya sebutkan awareness security data ini terkait permasalahan pada cloud computing itu sendiri. Terkadang ada satu sisi di mana data yang kita punya itu tidak aman dan tidak privasi. Nah, Philips Seafood ini sangat aware sekali dengan uh, apa ya penyimpanan dan security data. Oleh karena itu, mereka memberikan edukasi kepada seluruh karyawan untuk awareness terhadap security data. Kamu punya data, apalagi data itu data keuangan, harus aware gitu dengan data yang kamu miliki. Dan ini sudah disediakan yang memang terkait apa ke security data ini dilakukan mungkin setiap hari, setiap satu minggu kita diwajibkan untuk mengklik salah satu uh, yang ada di layar ini, itu apa saja sih yang harus step by step yang harus dimengerti oleh masing-masing karyawan supaya datanya tidak dicuri oleh orang gitu. Gitu. Kemudian masuk ke implementasi platform as a service di sektor publik. Nah, kebetulan ini yang saya angkat salah satu terkait e-filing pajakku, salah satu platform yang disediakan oleh pihak ketiga untuk pelaporan SPT sebelum dia masuk ke Dirjen Pajak seperti itu. Sebenarnya sih hanya kayak apa ya penyedia jasa begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dari platform web server dari DJP itu sendiri. Dengan adanya platform ini mempermudahkan kita untuk melakukan pelaporan SPT pribadi ataupun SPT badan tanpa kita harus datang langsung ke kantor pajak begitu untuk mengurus terkait administrasi perpajakan. Kemudian yang contoh lagi itu BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, sorry. Di sini kita bisa menyimpan semua data terkait tenaga kerja kita keseluruhan, berapa gajinya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pembayarannya juga di sini, terkait klaimnya juga di sini. Jadi kita tidak perlu repot-repot datang ke BPJS dan atau menghubungi RO terkait. Kita cukup isi aja di sini. Kalau ada kendala baru kita bisa menghubungi dari RO masing-masing area begitu. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mungkin terlalu cepat atau gimana. Iya, Terima kita kasih atas waktu mungkin dan akan lama. kesempatannya. Iya, terima kasih Mbak Yovita. Kita mungkin akan lama di diskusinya berarti ini ya. Eh, boleh, pasti masih banyak yang penasaran gitu kan, ingin bertanya lebih jauh lagi tentang implementasi dari teknologi cloud ini di dalam perusahaan, bagaimana mensinergikannya, menggabungkannya, dan bagaimana untuk terutama menjalankan sistemnya itu. Seperti itu. Kita buka dulu pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ada di peserta webinar pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lebih jauh? Mungkin bisa juga sharing session gitu, Bu. Mungkin di tempat lain aplikasinya, implementasinya seperti apa gitu. Jadi kita saling tahu gitu terkait penggunaan dari cloud ini sendiri gitu, Bu. Mungkin bisa begitu. Iya, silakan jika Bapak Ibu ada juga yang memiliki pengalaman berbeda dalam penggunaan aplikasi di perusahaannya, kita bisa saling sharing. Berarti ini cukup menggunakan Microsoft 365 saja ya, Mbak Evita, kan? Iya, betul. Sebenarnya banyak ya, banyak platform aplikasi pengolahan informasi, misalnya Zahir Accounting. Kalau saya waktu di perusahaan tambang itu menggunakan Zahir Accounting tuh. Ya, nanti kita lanjutkan. Ada yang bertanya melalui chat. Ya, mohon izin bertanya, Bu Berliana. Tadi disampaikan terdapat 4 permasalahan yang terjadi pada cloud computing dan permasalahan tersebut lumayan besar dampaknya. Permasalahan yang ingin ditanyakan, apakah permasalahan tersebut terdapat solusi untuk menyelesaikannya, atau adakah kiat untuk menghindari agar tidak terjadi keempat permasalahan tersebut? Oke. Ya.
Iya. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa untuk Ibu Berliana. Kalau terkait 4 permasalahan ini, mungkin kalau internet, yang pertama internet ya Bu ya. Internet ini terkadang kita kan tergantung dari pihak ketiga sebenarnya ya. Seperti di tempat saya di Philips Seafood itu kita menggunakan Icon Plus dan juga Telkom. Jadi si perusahaan ini harus punya cadangan gitu ya, cadangan untuk backup internet. Kalau di tempat saya utamanya menggunakan Icon Plus dengan kurang lebih capacity itu sekitar 80 Mbps, kemudian Telkom itu sekitar 2 Mbps. Jadi pada saat si internet utama ini dia down, kita bisa membackup tetap tetap bisa memproses data tapi hanya dengan menggunakan Telkom. Mungkin agak sedikit lebih lambat tetapi tidak stuck sama sekali begitu. Tidak mati sama sekali gitu. Itu solusi yang sudah dilakukan oleh Philips Seafood begitu. Kemudian terkait perusahaan tidak memiliki server langsung, eh, memang ada beberapa perusahaan yang mungkin karena apa ya infrastrukturnya lumayan cukup mahal untuk server langsung gitu ya. Mungkin bisa pengajuan CAPEX, CAPEX gitu untuk infrastruktur terkait server, terkait IT gitu. Kebetulan kalau di Philips Seafood kita kita servernya langsung, kita tidak lewat pihak ketiga. Kenapa? Karena banyak data apalagi data keuangan dan itu juga data keuangannya tidak hanya kita gunakan di Indonesia, tapi juga kita sharing ke Amerika gitu. Dan itu cukup konfidensial, cukup krusial kalau misalnya data kita itu sampai banyak orang yang tahu gitu, gitu. Karena memang apa ya berkaitan juga dengan data pajak kita, dengan data bea cukai kita gitu dan banyak banyak yang lainnya gitu dengan audit-audit dan audit pun tidak hanya satu audit gitu. Ada audit internasional kemudian juga audit yang memang dikhususkan untuk customer-customer kita yang ada di Amerika atau di Eropa begitu dan itu agak uh, gitu ya sifatnya konfidensial gitu. Jadi mengapa perusahaan apalagi dia perusahaan sudah menengah ke atas sangat sangat perlu sekali dia membangun infrastruktur server. Dia harus punya server langsung seperti itu untuk membackup supaya tidak terjadi masalah dan itu juga menghindari hacker lah ya, lebih ke sana juga gitu. Data kita menjadi lebih aman dan juga lebih safe begitu. Kemudian Brainwitch. Brainwitch itu memang dibutuhkan brainwitch yang besar dan ini berkaitan dengan data kita yang akan kita akses. Jika brainwidth yang kita miliki itu sangat kecil, pasti proses data itu sangat lamban sekali gitu dan dia tidak akan bergerak cepat begitu. Jadi butuh penambahan capability dari brainwidth gitu, tergantung dari berapa banyak akun yang mengakses dari apa cloud itu sendiri begitu. Kemudian keamanan dan privasi. Seperti ya, itu tadi yang seperti yang saya contohkan tadi di Philips Seafood sudah sangat memperhatikan dengan keamanan security data itu sendiri dengan adanya awareness security data. Ini sebenarnya salah satu program dari Microsoft juga, Microsoft Edge di 365 itu, dia menyediakan namanya awareness security data. Jadi kita tuh diberikan employee itu diberikan pandangan kamu harus harus seperti ini, harus seperti itu begitu dari video-video kemudian dari examination yang memang mereka kasih, yang mereka sediakan di platform seperti apa yang harus kamu lakukan step by step supaya data kamu tuh safe gitu. Kemudian juga mungkin kalau yang terkait yang email tadi, email yang phishing gitu atau email yang spam begitu, kita jangan membuka email yang kita tidak tahu sumbernya dan dia tidak berkaitan dengan pekerjaan kita, langsung delete atau di phishing email saja. Atau kita laporkan ke IT kita supaya itu nanti langsung diblok dari sistem IT gitu. Karena memang sempat dulu itu Philips hampir dihack sama hacker lah ya begitu tapi ya untungnya IT security kita kuat begitu. Jadi mereka tidak bisa sampai memblok sistem kita begitu. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan. Ya Bu. Ya, mau ada tanggapan lagi, Adriana? Baik Ibu Yovita, terima kasih atas jawabannya. Iya, Sudah sama-sama jelas, Bu. Bu.
Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya kalau Microsoft 365 itu lebih ke apa ya? Ke platform yang menyediakan untuk penyimpanan data, kemudian untuk keseharian pekerjaan. Cuman kalau untuk terkait keuangan sendiri ada memang sistem tersendiri, tapi eh, tentang terkait kayak model SAP, ERP begitu Bu, gitu dari masih tetap Dan dari Microsoft gitu. Dan disarankan kalau aplikasi ya aplikasi untuk menyusun laporan keuangannya menggunakan apa? kalau di tempat saya menggunakan Microsoft Dynamics namanya. Begitu Microsoft Dynamics dia dia tergenerate langsung sih sebenarnya, sistemnya hampir sama seperti 365, dia pisah dari 365, dia tidak khusus. Mungkin saya ini ya, gimana nih enaknya saya kalau mau sharing Iya, sistemnya. mungkin kalau terkoneksi dengan internet bisa halaman depannya, halaman depan dari aplikasi itu Microsoft apa namanya tadi? Microsoft Dynamics kita menyebutkan Dynamic, sebenarnya. Iya, Microsoft Dynamic mungkin bisa share platform halaman depannya. oke. Wait, Karena wait, memang wait. banyak ya. Berarti kalau Dynamic ini kita harus berlangganan atau Kita uh, memang membeli lisensnya Bu. lisensinya saja yang Ah, dibeli ah. di awal ya berarti. Iya betul. Sama seperti 365 kita juga beli lisens aslinya gitu. Jadi memang eh, perusahaan tidak tidak memperbolehkan untuk apa namanya mengakses data yang memang tidak original gitu. Karena memang sebenarnya sangat terasa sekali Bu antara original dan tidak original gitu ya. Kalau original itu ada Hmm. hal-hal yang bersifat sensitif gitu, mereka langsung si sistem itu langsung ngeblok sendiri gitu, langsung memberikan notif ke kita, itu hal-hal yang kamu email atau data yang kamu terima itu apakah phishing mail gitu, apakah itu sifatnya konfidensial gitu, begitu. Dan kadang kalau misalnya agak sensitif, si IT itu juga kadang uh, tegur kita gitu. Berarti kalau aplikasi Microsoft ini aku pakai 365 ya, tapi Uh-uh. tidak selengkap tadi yang digambarkan. Memang harus kita unduh sendiri ya dari Play Store atau apa untuk supporting pendukungnya yang lain-lainnya. Kalau dia sifatnya pribadi ya, bukan bisnis gitu, kita bisa sih searching dari si Play Store, kemudian kita masuk ke HP kita gitu. Cuman karena kebetulan kalau di Philips ini kan sudah tergenerate Bu, kita sistemnya beli lisens originalnya, dan memang jadi langsung dari Microsoft-nya itu eh, apa ya, yang menginstalkan langsung ke IT, dan IT yang menurunkan langsung ke semua employee yang ada di perusahaan tersebut begitu. Jadi nanti dari sudah terkoneksi menginstal ke data-data kita gitu, langsung kita bisa akses di HP kita. Saya contohkan Ibu, saya kasih lihat mungkin dari HP ya Bu ya. Jadi saya tuh tidak perlu lagi buka laptop kadang Bu. Kalau lagi di mana gitu, saya udah cukup aja tinggal buka HP saya gitu. Oh iya, ini ada email, kalau ada masuk gitu, SMS masuk, atau email masuk begitu, atau chat masuk, tanpa saya harus buka laptop saya. Kalau dia memang benar-benar urgent, baru saya buka laptop begitu. Mungkin ini kelihatan nggak ya Bu ya? Nggak kelihatan ya. Nah, aduh, gimana nih? Nah, Uh, nah ini contoh dari Teams yang ada di HP saya. Ini cukup cukup lihat aja nih. Oh, ini ada yang baru nih, ada yang baru yang saya terima gitu. Saya tinggal balas aja via via HP aja gitu, begitu. Kemudian ini email kita. Nah, aduh, nggak kelihatan. ya berbayang. Oke. Nah, ini dari sini kita bisa lihat apa apa yang masih, yang belum kita baca, belum kita balas gitu. Gitu baru kita bisa langsung juga balas di HP kita. Jadi memang benar-benar kita sangat terbantu sekali dengan adanya cloud ini gitu. Kita bisa mengerjakan semua pekerjaan kita menjadi lebih mudah gitu, di mana saja, kapan saja, selama memang kita punya internet. Kalau memang menggunakan HP kan kita harus punya kuota begitu ya, atau wifi gitu. Gitu sih, lebih ke sana gitu.
Jadi dia lebih ke bagaimana saling terkoneksi antar bagian tadi ya, dan bagaimana semua database kita itu bisa tersimpan di dalam satu platform yang memudahkan siapapun yang terkait untuk bisa akses seperti itu ya. Ya, Mungkin betul, ya betul sekali. Iya, yes. platform ini. Tapi kita masih butuh tadi support platform pendukung untuk menyusun laporan keuangannya, menyusun pajaknya, data BPJS tadi ya, ketenaga Ya, kerjaan ya, masih menggunakan platform yang terpisah-pisah, tapi di apa ya, disimpan semua tadi di dalam satu sistem Microsoft 365 tadi. iya, betul Maka kurang sekali. lebih seperti itu ya. Iya, betul Bu, betul sekali Bu. Nah, ini saya contohkan Microsoft-nya ya Bu ya, sebentar Bu. Eh, ini agak lambat nih. Biasa kalau pakai WiFi sendiri nggak terlalu cepat. Aduh, sorry, sorry. Kita buka sebentar. Mungkin ada sambil menunggu Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin bisa Ya, Bapak sharing Ibu atau yang apa lain gitu. silakan. Silakan yang mau ditanyakan terkait dengan apa ya? Mungkin ada gap juga yang Mbak Yovita rasakan gitu ya uh, ketika mendapatkan teori di saat kuliah di magister akuntansi gitu, Mm-mm. lalu kembali lagi ke perusahaan mengimplementasikan tadi akuntansi manajemennya atau teknologi atau sistem informasi akuntansinya. Mm-mm. Mungkin ada Mm-mm. gap yang kok rasanya ini uh, apa tidak sama ya. Nah, itu bisa jadi celah riset juga, riset lebih lanjut sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu dosen di sini ada yang Mm-mm. berminat gitu untuk melakukan riset lebih lanjut terkait dengan tadi kegelisahan Mbak Yovita pada saat mendapatkan teori dan pas implementasi, oh ini kok beda gitu. Mungkin nanti bisa di-sharing setelah Boleh. ini. Nah, sudah terlihat Bu di layar Sudah terlihat Microsoft di Dynamics ya, Dynamics. Ya. GP Nah, 2010. ya, ini kita pakai masih masih menggunakan Microsoft juga karena memang kita lisensinya lisensi Microsoft ya Bu ya. Kita menggunakan namanya Microsoft Dynamics. Nah, Microsoft Dynamics ini salah satu transaksi apa platform keuangan yang bisa diakses oleh semua lini yang ada di perusahaan begitu, baik dia di dalam negeri maupun di luar negeri begitu. Jadi satu aplikasi ini bisa digunakan semuanya begitu. Dan di dalamnya ini, nah ini saya contohkan di dalamnya ini dia kita terkait transaksi finansial. Di transaksi finansial ini kita bisa input data, kemudian kita tarik data, kemudian ada reportnya juga langsung tercapture di sini gitu Bu. Dan Oke, di sini berarti juga ada kode akunnya juga kita yang input kan ya, kode kode akun ya, uh, apa master ya account kode nih, akunnya cowoknya jadi ya, cowoknya. master account ya. Kalau cowoknya sudah terset up di awal pada saat si sistem ini belum running begitu. Jadi memang ada konsultan kita yang ada di konsultan dan IT kita yang ada di Thailand itu mereka sebelum sistem ini running mereka sudah set up si marcowanya itu. Jadi setiap apa plan yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri itu mereka sudah bikin chart of account-nya dan dari situ baru nanti pada saat sudah running sudah jalan si operasional per plan-nya itu bisa nginput sesuai dengan cowoknya masing-masing itu begitu Bu. Oke, berarti custom ya, berarti Yes, custom memang dikhususkan untuk transaksi yang secara reguler terjadi di Philips ya, PT Philips ya. iya betul. Gitu. Artinya perusahaan lain yang ingin menggunakan ini, dia juga harus secara custom menyusun sendiri akun-akun apa yang terjadi di perusahaannya kan bisa berbeda-beda ya. Iya betul. Terkadang memang tergantung dari apa ya tingkat kebutuhan dan eh, jangkauan mungkin ya Bu ya gitu.
juga cabang, ada yang dia perusahaannya punya cabang di berbagai tempat, mungkin ada transaksi yang unik kan di tempat-tempat yang lainnya ya. Betul. Nah, ini mungkin terlihat Bu, ini ada kita bisa akses data finansial di sini, kemudian fixed asset, kemudian inventory, kemudian dari sisi purchasing-nya, orang purchasing, orang sales pun bisa input di sini, begitu. Jadi nanti dari transaksi dari setiap staff-staff yang ada di setiap departemen, mereka punya key-nya masing-masing, bisa input. Nanti dari penginputan itu, si sistem ini langsung generate nih Bu. Hasilnya bentuknya seperti apa, langsung terbentuk laporan yang kita bisa capture gitu, yang kita bisa langsung import ke laporan keuangan gitu. Sampai ke analisisnya tidak dia, sampai ke analisis dari laporan keuangan ROA-nya, terus Kalau analisis mungkin lebih ke rasionya. manual sih. Manual kita Oh, tarik data, analisis tarik manual ya. tarik data dari sistem ini, kemudian kita nganalisis sendiri lagi gitu. Dia cuma Oh, sampai generate berapa, misalnya gini, kita ada transaksi in out masuk atau jurnal biaya begitu ya Bu ya. Nah, dari jurnal biaya yang sudah kita lakukan, kita bisa ekspor data dari finansial ini. Nanti ada pilihannya nih di sini. Nih, dari finansial ini ada account transaction. Di account transaction ini ada berbagai macam nih yang kita mau tarik. Kita kebutuhannya apa sih? Report apa yang kita butuhkan. Nah, dari kebutuhan report itu nanti si sistem ini akan provide kita gitu. Akan provide kita, oh ini yang kamu butuhkan, rinciannya seperti ini, seperti ini. Nah, nanti langsung dia tercapture gitu, tercapture, tergenerate. Mungkin akan agak dirapihin sedikit lah ya, karena nggak terlalu rapi dia bentukannya begitu. tapi Itu. untuk Nah, konsolidasi bisa ini. bisa, konsolidasi Konsolidasi bisa, antar cabang, antar pusat itu dia langsung. bisa. Yang penting selama kita masukin range coanya itu tadi, Bu, gitu. Oh. Yang penting yang jadi key-nya adalah coanya, gitu. Kalau coanya cuma hanya coa satu cabang saja ya satu cabang saja yang bisa tergenerate gitu. Cuman kalau konsolidasi kebetulan dilakukan di HO kami, bukan di cabang tempat saya gitu. Jadi tempat saya itu hanya Iya, khusus ya. untuk Lampung Dan saja pusat gitu. ya. Betul. Jadi nanti yang konsol mereka gitu. Cuman sayang tadi dia tidak sampai di dalam tahap langsung melakukan analisis ya. Sebenarnya itu kan hanya tinggal codingkan rumusnya di dalam sistem kan. Betul. Setelah itu bisa langsung keluar output analisis, harus manual ya. Sebenarnya ada kita platform tambahan nih Bu. Sebentar saya tunjukkan ya Bu. Wait minute Bu. Kita ada platform tambahan. Dia sebenarnya masih bagian dari Microsoft Dynamics itu. Cuman dia apa ya, seperti cabangnya gitulah ya. Sebentar. Termasuk penghitungan pajak juga bisa dari sini atau manual? Enggak, kalau pajak Kalau tadi nggak bisa. platform. Kalau pajak nggak bisa. Dia hanya langsung membentuk laporan keuangan aja gitu. Jadi Laporan keuangan saja, dari berarti pajak harus dihitung sendiri ya. iya, dari financial statement itu sendiri, dari transaksi yang ada di yang di Microsoft Dynamics ini tadi, kan kita generate ini hanya khusus untuk GL-GL-nya saja. Nanti, nah ada platform tambahan yang masih masih si punya Microsoft tadi, cuman namanya GPE extension gitu. Nah di GPE extension ini kita bisa tarik eh, generate analisis data terkait financial statement, kemudian terkait manufacturing cost kita dalam minggu atau dalam bulan atau dalam tahun tertentu berdasarkan request kita gitu. Jadi akan terlihat tuh transaksinya kira-kira normal atau enggak gitu. Sebenarnya sih udah mengarah ke analisis data ya Bu ya. Cuman mungkin untuk lebih detail comparison ROA, ROI seperti itu kita manual masih gitu. Cuman lumayan cukup terbantu gitu ya. Sebentar, FS report. Nanti saya capture lagi ya. Sebentar, Bu. Saya stop sharing dulu sebentar. Dia menghilang. 2023 8.
nunggu sebentar nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, tidak apa-apa. Iya. Aduh, nggak cukup. Hmm, oke. Bapak Ibu boleh ditulis di chat, nanti akan dibacakan kalau ada pertanyaan. Sambil kita menunggu Mbak Yovita mau menampilkan aplikasi yang digunakan di PT Philips. Oke, saya sharing kembali. Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, terlihat. Nah, oke. Ini dari Microsoft Dynamics yang tadi terkait penginputan, kemudian tarik data berdasarkan kebutuhan masing-masing, itu nanti akan tergenerate ke yang namanya GP extension. Di sini GP extension ini ada konsolidasi dari financial statement, kemudian WPPR. Ini WPPR Weekly Performance Report gitu ya, terkait berapa pencapaian dari manufacturing cost kita terhadap standar kita begitu. Nah, di sini dari plan masing-masing plan ini kebetulan karena memang saya di Lampung dia hanya tertikmak PSI LMP saja. Ini lebih besar ya. Hanya PSI LMP saja. PSI ini maksudnya Philips Seafood Indonesia, LMP itu plannya. Kemudian ini eh, apa tampilan dari si financial statement itu kita mau seperti apa formatnya, kemudian ini periodenya, kemudian tahunnya. Lalu nanti kita generate reportnya di sini. Nah, dari generate reportnya akan bentukannya seperti ini. Dia langsung terbentuk otomatis si laporan keuangan itu sendiri dari balance sheet-nya, kemudian income statement-nya, kemudian breakdown dari masing-masing balance sheet dan IS-nya itu tadi, begitu. Kemudian satu lagi yang In WPP. English ya semuanya. Iya, karena memang In kita English. perusahaan asing, Bu. Dan ini memang reportnya langsung direct ke Amerika gitu, jadi nggak ada Indonesia gitu. Jadi memang Berarti Amerika pun sama ya menggunakan aplikasi ini. iya, Amerika pun menggunakan ini. iya kita menggunakan satu aplikasi, Bu. Jadi memang satu aplikasi untuk semua gitu. Okay. Gitu. Kemudian ini ada WPPR Weekly Performance Report sama juga seperti ini pilih plannya, kemudian periode yang mau kita inginkan, periode weekly atau periode monthly atau yearly kita bisa dapat, kemudian di generate lagi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini akan terlihat berapa pencapaian kita untuk produksi per masing-masing item yang kita produksi di selama 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun begitu. Dari item-item tersebut berapa kuantiti produksi yang kita produksi, kemudian berapa cost RM-nya, cost packaging-nya, direct cost-nya, kemudian FOH-nya, kemudian sampailah didapat kita berapa total cost dari manufacturing cost-nya itu sendiri. Nah, Nah, akuntansi biaya ini ya. yes, betul sekali. Kemudian ini ada NSP-nya. NSP ini net sales index gitulah ya. Jadi target market kita mau di angka berapa gitu. Jadi kita bisa kontrol di sini apakah manufacturing kita selama ini
lebih dari target market yang sudah di stand oleh Amerika gitu. Diharapkannya kita masih di bawah harga NSP gitu. Kalau di atas harga NSP kita nggak bisa jualan, Bu. Gitu. Anggap aja nanti yang muncul di income statement kita rugi aja gitu. Gitu. Ya, dan dalam USD ini ya, artinya dia akan Iya, berubah-ubah menggunakan kurs. kursnya menggunakan Yes. kurs apa yang dijadikan Kursnya patokan? kebetulan kurs Bank Indonesia kurs tengah sih. Kurs tengah BI. Kurs tengah BI. Iya, ini Kita ada ada pertanyaan ini. mhm, Oke, ada pertanyaan dari Ibu Tri Kurniawati nih Mbak Yovita nih, mohon mhm, bertanya. Ibu, sejauh mana kira-kira pelajar atau mahasiswa akuntansi perlu dibekali dengan teknologi cloud ini? Apa saja mhm. yang perlu mereka kenal dan pahami? Terima kasih. Nah, mungkin pengalaman Mbak Yovita pada saat kuliah S1, S2 itu apakah mendapatkan eh, apa apa namanya ya materi lah tentang ini atau hanya basicnya saja dan eh, apa ini yang kira-kira perlu dikenalkan lebih Mhm. dini ke mahasiswa dan tetek. Oke. Eh, ya, terima kasih ya, Bu siapa tadi ya? Tri Bu Tri ya. Terima Ibu kasih Bu Tri Tri Kurniawati Kurniawati. ya. Oke, terima kasih Bu Tri Kurniawati atas pertanyaannya yang luar biasa. Iya, sebenarnya berdasarkan pengalaman saya, mungkin lebih ke apa ya Bu ya? Eh, Terkait teori sih ya, lebih ke teori gitu. Sebenarnya pengalaman saya tuh learning by doing gitu. Kita benar-benar langsung terjun payung gitu ya istilahnya gitu Bu. Karena memang di dunia pendidikan memang tidak persis sama gitu yang diajarkan dengan apa yang kita implementasikan di pekerjaan gitu. Karena memang satu yang digunakan oleh perusahaan kan berbeda-beda, platform yang digunakan pun berbeda-beda begitu ya. Kemudian juga terkait mungkin biaya infrastrukturnya juga butuh biaya infrastruktur yang nggak murah gitu, bahkan mahal seperti yang Microsoft ini aja sampai berapa ribu US dollar gitu harganya untuk lisensinya saja gitu. Nah, itu yang mungkin kendala yang gap yang terjadi antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan begitu, dengan industri yang memang dibutuhkan oleh industri. Cuman berdasarkan pengalaman saya, kita harus apa ya, mahasiswa itu harus mempunyai mindset yang memang benar-benar mengerti alur sistem informasi itu sendiri seperti apa sih, alurnya seperti apa. Kalau mungkin platform kita bisa beda-beda, tetapi alur dari si sistem informasi itu sendiri dari awal input, kemudian proses, kemudian sampai dengan menjadi hasil dari laporan keuangan itu si mahasiswa itu perlu perlu memahami gitu. Flow-nya seperti apa? Karena memang antara apa ya? Antara materi akuntansi itu sendiri yang dipelajari di perkuliahan itu sebenarnya ya memang digunakan oleh perusahaan, tetapi tidak manual atau tidak langsung oh, apa ya didekte gitu ya Bu ya, ini harus ke sini nanti jurnalnya ke A B seperti itu enggak, kita memang tergantung case dan harus memahami kondisi yang ada di lingkungan kerja kita gitu. Gitu. Yang penting kita mengerti konsep, kemudian mengimplementasikan, mengartikan sendiri dari konsep itu ke dunia pekerjaan kita gitu. Jadi memang kita yang harus belajar lebih banyak terkait itu gitu sih, lebih ke situ. Tapi kalau untuk tujuan ke mahasiswanya sendiri, mereka harus memang benar-benar mengetahui, memang benar-benar harus ngontok sih kalau saya bilang ya, harus mengontok eh, dasar-dasar dari basic-basic dari accounting itu sendiri, karena memang itu digunakan sekali di dalam sistem. Jadi sistem itu yang apa ya, sebagai pengganti apa ya Bu ya bahasanya, eh, media yang eh, media-media yang dulunya manual gitu, yang kita harus jurnal manual dari debit kredit, kemudian penyesuaian. Nah, sistem itu langsung langsung apa ya, langsung mengenerate apa yang kita lakukan, dan kalau kita nggak ngerti prosesnya, akhirnya kita nggak tahu nanti apa yang kita lakukan itu salah atau benar, kemudian hasilnya impactnya seperti apa, itu akan menjadi nggak paham gitu gitu. Dan impactnya adalah financial statement yang kita lakukan itu nggak accurate dengan kondisi yang seharusnya, dan juga tidak sejalan dengan apa ya, dari sisi teksnya, kemudian dari sisi bea cukainya seperti apa begitu. Itu sih lebih. Iya. Apa ada tanggapan lagi
Ibu Tri. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Oke, ya jadi memang sepertinya mahasiswa tadi harus dibekali informasi dasar lah untuk Hmm, bisa memahami prosesnya dulu gitu ya Mbak Devita ya, baru betul. nanti pada saat mereka implementasikan di perusahaan tempatnya bekerja yang bisa berbeda-beda menggunakan platformnya, pasti sudah familiar lah dengan aplikasi-aplikasi semacam itu, karena biasanya mereka pun akan diberikan pelatihan lagi kan oleh perusahaan terkait dengan aplikasi apa yang digunakan di tempatnya bekerja. Dan tadi memang harus dibuat untuk terbiasa menggunakan teknologi tadi mungkin di saat perkuliahan ya, jadi nggak kaget dengan Iya, betul. istilah-istilah yang mereka temui tadi di platform-platform. Iya, betul. Apalagi kalau kita bekerja di perusahaan asing gitu, Bu, itu banyak sekali istilah yang memang kita tidak, terkadang ada yang kita nggak pelajari gitu ya. Jadi ya learning by doing itu tadi, terjun payung. Iya, iya. Jadi memang mahasiswa disiapkan harus untuk siap latih tadi. Kalau memang mereka tidak siap pakai di industri, paling tidak mereka sudah siap untuk menerima pelatihan baru lah ya. Betul. Untuk skillnya. Oke, Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, silakan. Apakah masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oh, Ya, link presensi juga sudah ada di chat untuk daftar hadir dan dapatkan sertifikat. Mungkin ada yang mau sharing juga, mungkin Bu. Ya, mau sharing pengalamannya kalau aku melihat dari, kalau Mbak Yovita nih ya, sudah merasakan kan bagaimana menggunakan aplikasi itu di perusahaan. Nah, apakah aplikasi di pemerintahan ya, lembaga pemerintahan yang menyediakan aplikasi ini sudah mudah tidak digunakan, mudah tidak untuk disinergikan dengan perusahaan? Kalau seperti yang contohnya saya tadi sih, Dirjen Pajak, kemudian BPJS Tenaga Kerja, cukup sederhana lah ya, cukup membantu, bahkan sangat membantu sekali bagi perusahaan untuk kita melaporkan, tidak perlu lagi offline gitu, cukup dengan menyediakan data, master data di dalam situ, sangat mempermudahkan perusahaan lah gitu, sangat membantu gitu, dan proses pengoperasiannya juga mudah untuk digunakan gitu. Kalau saya melihat mungkin perbaikannya ke depan bahwa banyak masing-masing dari lembaga institusi itu punya platform masing-masing gitu ya di Iya, betul. di perusahaan institusinya, instansinya itu. Nah, pemerintah itu perlu membuat satu platform yang secara umum bisa diakses oleh seluruhnya, dan dia sudah mengkombinasikan semua platform itu menjadi satu. Karena saat ini kita sering kebingungan dengan berbagai banyak login, password gitu ya, setiap masuk ke setiap kebanyakan, aplikasi. Kebanyakan, iya. Iya, kebanyakan platform. Jadi kadang kita pusing juga gitu. Ini pakai platform yang mana? Contohnya aja kayak misalnya kita terkait hubungan kita dengan dinas perindustrian ya Bu ya. Pengalaman juga di dinas perindustrian itu kita ada 2 platform, di mana kita harus mengisi OSS, kemudian perlu mengisi SINAS. Nah itu nggak saling tergenerate gitu Bu. Jadi kadang kesulitannya kita, ini mau ngisi yang mana nih? Mau ngisi SINASnya apa mau ngisi OAS-nya gitu, OSS-nya gitu. Dan itu yang terus juga kadang kita kalau mengalami suatu kendala dalam sistem itu, kan di situ ada helpdesk ya. Helpdesk pun nggak pernah
langsung feedbacknya nggak cepet nih. nggak Oh, nge-help ya. iya, bener-bener nggak nge-help banget gitu. Jadi lambat banget. Jadi kita kadang ini kayak mana gitu. Jadi kan kita kadang kesulitan gitu. Dan pernah satu sisi itu kita ada kendala terkait pelaporan. Kita punya apa namanya KLU baru gitu. Dan terkait pelaporannya itu kita bingung gitu. Kita harus bertanya ke siapa gitu kan. Dan bertanya pun kadang dilempar, oh itu ke dinas industri yang di cabang ini gitu. Jadi kita dilempar-lempar gitu. Dan itu sih yang menjadi kendala kita di perusahaan gitu terkait platform yang sifatnya memang bukan apa ya jasa services dari sektor publik gitu. Kalau yang dia sistemnya pembayaran, pelaporan itu pasti bagus gitu. Cuman kalau yang sistemnya services itu saya rasa sih kalau sebagai saya pengguna di perusahaan itu agak kurang mendukung gitu. Gitu sih. Itu pengalaman saya gitu. Iya, mungkin itu perbaikan ke depan untuk di sektor Mm-mm. publik pemerintahan itu ya Mm-mm, untuk betul. platform-platformnya. Malah kalau di sini itu dia sudah punya satu akun kita dengan kalau kita di Indonesia mungkin ID KTP itu ya ID Mm-mm. KTP kalau di sini sama lah seperti ID KTP-nya untuk masuk ke satu aplikasi e-government di mana semua institusi layanan semua itu ada di situ. Jadi kita bisa masuk ke platform manapun yang ada di e-government itu hanya dengan satu ID dan memanfaatkan semua layanan servis maupun tadi pelaporan pajak segala macamnya Mm-mm. hanya dengan satu ID itu. Mudah-mudahan ke depan Indonesia Mudah-mudahan juga Indonesia bisa kayak bisa. gitu, Bu. Sangat mempermudah tuh kalau kayak gitu. Iya, jadi tidak perlu lupa kan passwordnya Betul. begitu banyak dan kita juga bisa hanya mempelajari satu aplikasi tadi itu saja kan untuk bisa Mm-mm. terkoneksi dengan berbagai layanan. Iya, Iya, betul sekali. baik. Setuju, Bu. Iya, sepertinya sudah cukup. Bapak Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Untuk materi rekaman Zoom dan sertifikat mungkin nanti akan di-share ke pendaftar yang sudah mengisi formulir pendaftaran dan mengisi daftar hadir di pertemuan kita pada webinar Sabtu sore ini. Terima kasih Mbak Yovita sudah Sama-sama, bersedia terima kasih Bu. sharing. Sudah kasih Saya kesempatan. Nabila Terima kasih Vita. Bapak Ibu Terima sekalian sudah kasih. hadir. Ya, dan ditunggu nanti program PAME-nya apa yang terkait dengan divisinya. Iya Bu. Iya nih belum belum Ya. ada woro-woro nih kumpul-kumpul gitu. Terima Ya nanti kasih di kepada Ibu Yunita. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam ya dari terima Jawa kasih Bu. Timur. Mohon Oh maaf iya, tidak iya bisa Ibu. menampilkan wajah. Oh iya. Tidak apa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar kami. Baik, kita akhiri webinar kita. Saya sebagai moderator mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat sore. Ya, Terima Ya, kasih. baik. terima Terima kasih. kasih Bapak dan Izin Ibu. ya Bu. Izin live. Iya, iya Mbak Ya, Yovita, terima kasih ya. ya sama-sama Bu. Oke, tidak izin keluar ya.